Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha li fadilatul Dr. Fi Abdul Rahim fil juz' ats-tsani. Kita masih di jilid yang kedua. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang ke-16. Pelajaran 16 ini kita bagi menjadi berapa bagian ya, kita ambil bagian pertamanya pelajaran 16A. Type di kitabnya silakan dibuka di halaman 109. Ad-darsu as-sadisa asyara, pelajaran ke-16. Type. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-16 ini. Di antaranya adalah satu fiil, yang mana fiil ini sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu fiil aroda yuridu. Aroda yuridu artinya ingin. Ya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan sering kali kita menggunakan kata kerja ini. Maka sekarang kita pelajari bagaimana tasrif yang benar, bagaimana penggunaan dari kata aroda yuridu yang sebenarnya. Baik. Di sini sebagaimana biasa kita ambil al-hiwar, ada percakapan antara al-ab dan al-abna. Percakapan antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Baik, kita mulai saja. Al-ab mengatakan, aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i, anal ana azhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ila suqi ba'da salati. Al-abna, na'am, nuridu asya'a katsiratan. Madza turidu ya Umaru? Uridu qalaman. Baik, kita artikan dulu. Aturidu syai'an. A di sini bukan bagian dari fiil ya. A ini adalah pertanyaan ya, yang artinya hal. Hal turiduna syai'an. Turiduna itu fiil mudhari dari kata aroda yuridu. Aroda yuridu. Maka antum menjadi turiduna. Berarti di sini domirnya antum. Antum turiduna syai'an. Apakah kalian menginginkan? Jadi aroda yuridu artinya menginginkan. Apakah kalian menginginkan syai'an, sesuatu? Kenapa dia mansub di sini? Karena dia sebagai maf'ulun bi. Mana fiilnya? Turidun. Mana fa'ilnya? Antum. Mana maf'ulnya? Syai'an. Minas suqi ya abna'i, dari pasar wahai anak-anakku. Ya abna'i ada titik di sini ya. Apakah kalian menginginkan sesuatu dari pasar wahai anak-anakku? Anal ana adhabu. Saya sekarang akan pergi. Nah, di sini adhabu atau sa'adhabu ya. Nah, lebih tepat kita pakai sa'adhabu. Boleh juga azhabu karena fi'il mudhari kan maknanya menunjukkan perbuatan sekarang atau yang akan datang. Saya sekarang akan pergi ilal masjidi, pergi ke masjid, wa sa'adhabu ila suqi, dan setelah dari masjid saya akan pergi ke as-suq, pergi ke pasar, ba'da salat, setelah salat. Maka kalian mau nitip sesuatu apa enggak begitu. Maka anak-anaknya menjawab na'am. Kenapa jawab dengan na'am? Karena pertanyaannya diawali dengan a atau hal. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan di pertemuan di pelajaran sebelumnya, kalau pertanyaan diawali dengan a atau hal, maka jawabannya harus diawali dengan la atau na'am. Baik. Maka anak-anaknya menjawab na'am nuridu asya'a katsiratan. Kami menginginkan sesuatu yang banyak. Asya' jamak dari kata syai'. Nah, seharusnya asya'an di sini ya, tapi karena dia mamnu minas sharaf di sini, berakhiran alif dan hamzah, alif mamdudah. Asya'a katsiratan, menginginkan sesuatu yang banyak. Madza turidu ya Umar? Ya, anaknya ada berapa orang? Salah satunya namanya Umar. Ditanya satu sekarang. Wahai Umar, apa yang kau inginkan? Umar menjawab, uridu qalaman. Uridu qalaman. Nah, perhatikan penggunaan kata uridu di sini. Uridu qalaman. Jadi kalau kita menginginkan suatu benda, maka kita katakan uridu, ana uridu. Kemudian kita sebutkan bendanya dalam keadaan mansub, harus dalam keadaan
fathah. Uridu kitaban, uridu qalaman, uridu nauman, uridu sujudan, uridu salatan, dan seterusnya. Baik. Kemudian al-ab mengatakan, ama indaka qalamun, bala indi qalamun azraqu, uridu qalaman ahmara. Baik. Ama indaka qalamun, apakah engkau tidak, bukankah engkau punya pulpen? Ama itu artinya bukankah. Ya. Bukankah engkau sudah punya pulpen? Ngapain minta pulpen lagi? Itu maksudnya. Umar menjawab, bala, tentu. Ya. Jadi bala itu artinya tentu saya punya pulpen. Jadi kalau pertanyaan diawali dengan ama, ya, alaisa kadzalik atau ama, ada beberapa sigo yang lain. Nah, maka jawabannya adalah bala. Indi qalamun azraqu, saya punya qalamun. Nah, sekarang kenapa qalamun di sini dengan dhammah? Dia kembali ke harokat asalnya karena indi tidak mempengaruhinya. Jadi qalamun ini mubtada muakhar, ya, mubtada yang dibelakangkan. Jadi tetap dia dengan dhammah. Azraqu, kenapa enggak azraqun? Dia kan kata sifat untuk yang marfu, seharusnya azraqun. Nah, karena dia ini adalah mamnu minas sarf ala wazan af'alu fa'la. Jadi kita katakan di pelajaran mamnu minas sarf di jilid pertama bahwasanya nama-nama warna dalam bahasa Arab itu dia tidak boleh tanwin. Baik. Uridu qalaman ahmaro, saya punya pulpen. Memang benar saya sudah punya pulpen, tapi pulpen yang saya punya itu pulpen warna azraq, warna biru. Uridu qalaman ahmar, yang saya inginkan adalah pulpen warna merah. Baik. Kalau di sini qalaman, ya, karena uridu fiil dan fa'il, qalaman maf'ul. Baik. Kemudian al-ab bertanya kepada anaknya yang lain, "Madza turidu anta ya Amr?" Ya. Maza turidu anta ya Amru. Ya, jadi waw ini nggak dibaca di sini, ya. Ya, kita baca Amru. Kenapa? Karena kalau nggak ada waw ini, maka susah kita membedakan dia dengan Umar nanti. Ya, sama tulisannya kalau nggak ada waw. Maka waw ini namanya waw fariqah, pembeda antara mana dibaca Umar, kita dibaca Amr. Ya, ini dibaca Umar, ini dibaca Amr. Cara membedakannya dengan adanya waw ini. Baik. Amr menjawab, uridu daftaron, saya menginginkan buku tulis. Dan bapaknya bertanya lagi, amashtaraitu laka daftaron fil usbu'il madhi? Ama, bukankah telah aku belikan, ishtaraitu, ishtaro yashtari artinya membeli. Bukankah aku telah membeli laka untukmu daftaron, buku tulis fil usbu'il madhi, di pekan kemarin, pekan yang lalu. Bukankah telah aku belikan untuk kamu sebuah buku tulis di pekan yang lalu? Amr menjawab, bala, benar. Walakinna dzaka daftara waraquhu ghairu musattarin. Walakinna, ingat, walakinna itu akhwat dari inna. Maka apa amalnya? Dia memansubkan. Walakinna dzaka daftara. Ini dia. Ya, isim lakinnanya. Kenapa bukan zaka? Zaka ini semisal jadi pelengkap saja. Walakin ad-daftara, gitu, ya. Waraquhu ini khabarnya. Ya. Walakin ad-daftara waraquhu, akan tetapi buku tulis yang ini yang kau belikan kemarin wahai ayah, waraquhu, kertasnya, ghairu musattarin. Kertasnya tidak musattar, dari kata satar, satar artinya garis, tidak bergaris. Uridu daftaran za waraqin musattarin. Saya ingin buku tulis za dari kata zu, ya, za zu zi, ya, artinya sahib, memiliki. Ya, saya ingin buku tulis yang memiliki waraqin musattarin, kertas yang bergaris. Jadi diberikan buku tulis sama ayahnya, ya, tapi buku tulisnya nggak bergaris, ya, kayak buku gambar begitu. Maka Amr mengatakan, saya sekarang maunya buku tulis yang ada garisnya. Kemudian al-ab bertanya ke anak yang ketiga, namanya Hisham, madza turidu anta ya Hisham? Ana ma uridu syai'an al-ana. Hisham mengatakan, ana ma uridu, di sini manafiyah, ya. Saya tidak menginginkan sesuatu sekarang.
Jadi kalau kita ditanya apa yang kamu inginkan, ya, kalau kita nggak mau sesuatu maka kita katakan ma uridu syai'an. Saya tidak menginginkan sesuatu. Atau la uridu syai'an juga boleh. Ma uridu syai'an boleh. Baik. Kemudian Al-Ab mengatakan aina akhukal Husain? Mana saudaramu si Husain? Ya. Isyam menjawab huwa fil hammami. Huwa fil hammam. Dia sedang berada di kamar mandi. Al-Ab bertanya, "Madza yuridu huwa?" Nah, kalau dia si Husain tadi apa yang diinginkan? Ya, Hisham mewakili saudaranya yaitu Husain mengatakan huwa yuridu halawa. Ya, dia si Husain itu menginginkan halawa. Halawa itu jamak dari kata halwa. Apa arti halwa? Halwa artinya permen. Ya. Halwa artinya permen. Jadi halwa itu atau halawa, ya, ada juga yang membaca halawa, ini panjang wawunya, itu artinya permen. Baik. Jadi halawa itu dari kata halwa. Dari kata hulwun. Hulwun artinya manis. Itu yang manis, permen. Ya. Si Husain maunya permen. Baik. Kemudian Al-Ab bertanya lagi, "Madza turidna ya banat?" Kalau tadi pertanyaan ke anak laki-laki, sekarang pertanyaan kepada anak perempuan. Madza turidna? Arada yuridu. Yuridu itu huwa. Kalau hunna, kalau antunna turidna. Ini antunna di sini ya. Ini domir antunna. Nah, madza turidna antunna ya banati? Aisyah menjawab, "Ya abati." Ya abati. Ya abati itu sama dengan kata ya abi. Ya abi. Sama mananya. Hanya saja panggilan kesayangan. Ya abi, ya ummi. Kalau ya abi dirubah menjadi ya abati. Kalau ya ummi menjadi ya amati. Ya, itu panggilan kesayangan. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya wahai ayahanda. Gitu ya. Boleh kita mengatakan wahai ayah. Nah, tapi lebih sopan kalau kita mengatakan ayahanda. Lebih menunjukkan kasih sayang. Baik. Aisyah mengatakan anta ishtaraita li malaffan qabla usbu'in. Engkau telah membelikan untukku malaffan, bukan milaffan ya, malaf. Malaffan artinya amplop. Ya, amplop. Malaf itu artinya amplop atau apa namanya? Tempat untuk menyimpan file. Ya, kita menyimpan kertas di dalam satu kumpulan itu dinamakan malaf. Ya, maka kalau kita lihat di laptop ada folder, ya, folder itu juga dinamakan malaf. Ya, jadi malaf yang benar malaf. Ada juga yang mengatakan milaf, tapi yang lebih masyhur itu penyebutan malaf. Ya, jadi li milafan qabla usbu, amplop atau file kita katakan. Tahu file ya? File itu maksudnya bukan file komputer. File komputer juga boleh kita katakan malafan, tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa istilahnya ya? Tempat kita menyimpan kertas-kertas itu. Biasanya dia berdiri dia. Portofolio ya. Dia diberdirikan folder ya, dikumpulkan di situ. Ya, kumpulan dokumen biar rapi, kita taruh di dalam satu seperti rak berdiri kecil begitu. Dijadikan satu. Itu namanya malaf. Ya, jadi amplop untuk file-file yang bentuknya besar, dibuat dari plastik biasanya. Baik. Uridul ana malafan akhar. Sekarang saya ingin file yang lain, folder yang lain. Ya. Madza turidina anti ya Hafsah? Aisyah tadi maunya malaf. Sekarang Hafsah. Apa yang diinginkan Hafsah? Uridu haqibatan. Saya ingin sebuah tas. Baik. Kemudian Bapak bertanya lagi, ama indaki haqibatun? Indaki ya, karena Hafsah perempuan. Bukankah engkau sudah punya tas? Hafsah mengatakan, bala indi haqibatun hamra'u. Bala, tentu aku punya tas warna hamra. Karena muannas jadinya hamra ya. Mudzakarnya apa? Mudzakarnya ahmar. Ahmar buat mudzakar, hamra buat muannas. Tentu, saya memang punya tas warna merah. Uridu haqibatan ukhra saudaa. Sekarang saya mau tas yang lain yang warna hitam. Baik, jadi Hafsah maunya tas warna
hitam. Kemudian Bapak bertanya lagi, "Madza turidina ya Su'ad?" Nanya ke Su'ad sekarang. Ini banyak sekali nanya ya. Nah, Su'ad menjawab, "Indi mistoratun sagiratun." Saya punya mistorah sagirah. Saya punya penggaris kecil. Uridu ukhra kabiratan. Saya mau penggaris lain yang besar. Atau boleh kita mengatakan uridu mistoratan kabiratan, boleh ya, atau uridu ukhra kabiratan, bebas. Kenapa ukhra? Ukhra itu mudzakkar dari akhar ya, akhar itu buat mudzakkar, ukhra buat muannas. Baik. Wa madza turidina anti ya Laila? Sekarang tanyakan yang lain, namanya Laila. Uridu mushafan dha harfin kabirin. Laila mengatakan, saya ingin mushaf, ingin Al-Quran dha yang memiliki harfin kabirin, huruf yang besar, tulisannya besar, fontnya besar. Ama turidina syai'an ya Salma? Dan Bapak bertanya karena yang lain namanya Salma. Wahai Salma, apakah kamu tidak menginginkan sesuatu? Nah, Salma menjawab, bala uridu mu'jaman inglisiyan wa akhara faransiyan. Mengatakan saya ingin mu'jam. Mu'jam artinya komus ya. Komus atau mu'jam artinya sama, artinya kamus ya. Jadi Salma ingin kamus. Kamus apa? Inglesiyatan ya, kamus bahasa Inggris. Wa akhara faransiyan, dan akhar yang lain kamus bahasa Perancis. Jadi kamus bahasa Inggris sama kamus bahasa Perancis. Nah, ini dia akhor ya. Kenapa akhor di sini? Kenapa enggak ukhra? Karena mujam mudzakkar. Kalau tadi pakai ukhra karena mistoroh muannas. Ya, jadi kembalinya ke situ. Baik. Kemudian Al-Ab bertanya, "Ama turidu ummuki syai'an?" Kalau ibumu wahai Salma, apakah dia menginginkan sesuatu? Salma menjawab, "Ma-adri." Ma-adri. Ma-adri artinya la adri, sama artinya ya. Ma-adri sama la adri itu sama. Karena ma dan la itu sama-sama nafiyah. Ya, sama-sama nafiyah, maknanya penafian. Taib. As'aluha, apakah aku bertanya kepadanya? Ini dari kata sa'ala yas'alu. Apakah as'aluha, bertanya kepadanya. Di sini kembalinya kepada ummi ya. Jadi ada 3 kata di sini. Kemudian as'alu, kemudian ha. Artinya apakah? As'alu artinya saya bertanya. Kembalinya ke ummu. Ya, apakah saya bertanya kepada dia, kepada ibu maksudnya? Dan Bapak mengatakan na'am is'aliha. Ya, is'aliha ini fi'il amr dari kata is'al. Sa'ala yas'alu is'al. Ya, artinya bertanya. Kalau perintah untuk perempuan kan kita tambahkan ya is'ali. Ini sudah kita pelajari ya. Jadi kalau uktub menjadi uktubi, is'al menjadi is'ali. Tambahkan dhamir ha di sini kembali ke ibu, is'aliha. Kalau kembali ke laki-laki maka is'alihi. Kemudian Salma takhruju tsumma tadkhulu ba'da qalil. Nah, jadi narasinya ya dalam kurung ini. Jadi Salma tiba-tiba dia keluar karena mau nanya ke ibunya. Karena ibunya tidak ada di ruangan itu, dia keluar dari ruangan, kemudian dia masuk ba'da qalil, beberapa waktu kemudian. Kemudian Salma mengatakan taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal qimash. Ibu saya mengatakan innaha, sungguhnya dia turidu, menginginkan salasata amtarin. Nah, salasah itu angka 3. Angka 3 itu di sini dia sebagai mudhof. Ya, salasata amtarin, mudhof bunyi. Amtar itu jam dari meter, metrun. Ya, dia ingin 3 meter min hadzal qumash, dari kain seperti ini. Ya, qumash artinya kain. Ya, khudh hadzal namuzaja ya abati. Ambillah hadzal namuzaj. Namuzaj artinya contoh. Ambil contoh ini wahai ayahanda. Nah, jadi belikan kain, ya, dikasih contoh ini kainnya. Yang panjang yang dibeli 3 meter. Kemudian bapaknya mengatakan sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Bapaknya mengatakan saya akan belikan bagi kalian apa yang kalian inginkan insyaallah. Di sini gunakan dhamir antum, mencakup juga antunna gitu ya. Nah, itu kaidahnya ya. Ya, kalau kita menggunakan dhamir laki-laki bisa mencakup juga perempuan di situ. Tapi kalau dhamir perempuan ya hanya untuk perempuan saja, laki-laki nggak ikut.
Ya, jadi contohnya di sini lakum. Sama seperti kita mengatakan assalamualaikum. Kum itu kan domir antum, tapi kita ucapkan ke banyak perempuan misalkan. Nah, di situ maka maknanya assalamualaikum maknanya sama dengan assalamualaikunna antunna. Ya. Sama maknanya seperti itu. Baik, tapi kalau kita mengatakan assalamualaikunna, nah, maka laki-laki nggak masuk di situ, hanya perempuan saja. Nah, itu ya. Jadi muzakkar itu kaidahnya lebih umum nih. Baik. Kemudian latihan yang pertama, as'ilatul isti'ab, pertanyaan sesuai dengan teks di atas. Mata yadhhabul abu ila suqi. Kapan bapaknya pergi ke pasar? Ya. Ba'da shalah. Dia akan pergi ke pasar setelah sholat. Jadi dia pergi ke masjid dulu, baru setelahnya dia pergi ke pasar setelah sholat di masjid. Baik. Kemudian nomor 2, madza yuridul Husain? Apa yang diinginkan Husain? Ya, Husain tadi yang lagi di hammam ya. Husain tadi menginginkan al-halwa, menginginkan permen, atau al-halawa sama. Dia menginginkan permen. Nomor 3, madza turidu Su'ad? Ya. Madza turidu Su'ad? Su'ad apa yang diinginkan? Apa tadi Su'ad? Su'ad ingin apa? Mistaratan kabiratan. Dia menginginkan mistaratan kabiratan. Dia mau penggaris besar, karena yang dia punya adalah penggaris yang kecil. Benar ya Su'adnya? Benar. Indi mistaratun sagiratan. Baik. Dan pertanyaan nomor 4, manil ladzi yuridul mistarah? Siapa yang ingin mistarah, ingin penggaris? Ya tadi Su'ad itu ya. Kayaknya salah soal di sini ya. Baik. Karena berulang. Nomor 5, madza turidul Ya. Turidu apa? Salasata amtarin minal kimash atau minal kumash. Dia ingin 3 meter dari kain yang sudah dicontohkan tadi. Baik. Sahih mayali. Perbaiki kalimat yang salah. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tadi. Yuridu Umaru qalaman azraqa. Ya. Umar ingin pulpen warna biru. Benar apa salah? Salah ini. Nah, salahnya di mana? Di kata azraq. Nah, karena dia sudah punya pulpen warna biru. Yang diinginkan apa? Pulpen warna merah. Yang diinginkan adalah ahmaro. Yuridu Umaru qalaman ahmaro. Baik. Nomor 2, yuridu Hisyamun asya'a katsiratan. Ya, Hisyam menginginkan banyak hal. Benar apa tidak? Salah. Karena sebaliknya, Hisyam tidak menginginkan sesuatu. Ma yuridu syai'an. Dia tidak menginginkan sesuatu. Nah, dia sendiri yang nggak nyebut apa benda yang mau dia beli. Ya. Jadi salah ini asya'a katsirah nih. Baik, nomor 3, Hafsah indaha hakibatun sauda'u. Hafsah punya tas warna hitam. Benar apa tidak? Salah. Yang dia punya itu tas warna apa tadi? Tas warna merah. Ya. Dia punyanya tas warna merah. Ya. Jadi benar adalah hamro. Yang diinginkan itu baru tas warna hitam. Jadi salahnya di kata indah atau di kata sauda ini. Hafsah punya tas warna merah dan dia ingin tas warna hitam. Baik, nomor 4, Al-Husain fil matbakh. Anak laki-lakinya namanya Husain, dia ada di dapur. Nah, ini salah. Yang benar dia ada di hammam, ada di kamar mandi. Baik. Da fil faraghi fi ma yali al-fi'la yuridu ba'da isnadihi ila dhamairil munasibati. Letakkan di bagian yang kosong ini kata kerja yuridu. Ya, yuridu ini domirnya apa? Domirnya huwa. Nah, sekarang kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan kalimat-kalimatnya. Kita rubah. Nah, yuridu itu menjadi domir anta, domir anti, domir antum, dan seterusnya. Baik, nomor 1, madza titik-titik ya ikhwan. Ikhwan itu jamak laki-laki. Jamak laki-laki domirnya apa? Domirnya hum. Ya, domirnya hum. Tapi di sini konteksnya pertanyaan dan ada kata ya. Kalau ada huruf ya atau panggilan, nggak mungkin kita memanggil orang ketiga, hum orang ketiga. Maka kita rubah hum itu menjadi antum.
Ya, karena yang jamak laki-laki kan ada dua, hum sama antum. Kalau hum orang ketiga, antum orang kedua yang diajak bicara. Maka antum yang kita pilih di sini. Kenapa? Karena ada kata atau ada huruf ya di situ. Karena huruf ya itu ya kita hanya bisa ucapkan kepada orang yang ada di hadapan kita saja. Nah, berarti antum yuridu, ini fi'il mudhari, berarti kita pakai fi'il mudhari semua. Antum yuridu, berarti menjadi ya, kalau fi'il mudhari kan contohnya antum tadhhabuna ya. Tadhhabuna. Apa yang kita tambahkan di situ? Ta di awal, waw dan nun di akhir. Berarti kalau yuridu kita tambahkan ta di awal menjadi turidu. Tambahkan waw dan nun, turiduna. Selesai. Madza turiduna ya ikhwan. Jelas ya? Baik. Nomor 2, ukhti titik hadzal qalama. Ukhti. Nah, domir apa ukhti? Domir hiya, orang ketiga, perempuan, saudari saya. Nah, berarti kalau zahaba yazhabu, domir hiya menjadi apa? Tadhhabu. Tadhhabu, apa yang ditambahkan di situ? Ta di awalnya. Tambahkan ta saja. Berarti yuridu ditambahkan ta di awal menjadi turidu. Selesai. Ukhti turidu hadzal qalama. Baik. Kemudian titik hadhil majallata ya Laila. Perhatikan kalau ada kata ya itu berarti dhamir mukhatab dipakai orang kedua. Wahai Laila. Wahai Laila berarti dhamirnya anti bukan hiya ya. Karena di sini orangnya langsung ada di hadapan kita. Baik. Anti kalau dikata yazhabu ya, anti menjadi tadhhabina. Ditambahkan ta di awal, iya dan nun di akhir. Sekarang kalau yuridu, tambahkan ta di awal menjadi turidu. Tambahkan ya dan nun di akhir menjadi turidina. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Baik. Kemudian nomor 4, as-sahifatu as-sahifatan majallatan ya akhi. Maksudnya as-sahifatan. Ya, ini maf'ul bihi-nya ada di depan, fi'ilnya ada di belakang. Nah, ini fi'ilnya di sini. As-sahifatan titik majallatan ya akhi, orang kedua berarti. Ya akhi berarti domirnya anta. Ya, anta kalau turidu, kalau yuridu menjadi turidu. Sama seperti hiya ya. Udah kita jelaskan itu ya. Hiya sama anta itu kalau di fi'il mudhari sama. Baik, kemudian nomor 5 ana. Nah, ini udah ada domirnya sendiri, ana. Kalau yazhabu menjadi azhabu ditambahkan a di awal. Maka kalau yuridu ditambahkan menjadi uridu. Nah, berarti ana uridu asya'a katsiratan. Bukan kasratan ini ya, kurang ya di sini, katsiratan. Nomor 6, madza titik ya akhawati. Ya akhawat. Karena ada ya berarti orang kedua. Akhawat jamak dari perempuan, antun. Nah, kenapa enggak hunna? Karena orang kedua di sini dengan adanya ya ini. Berarti antunna kalau yazhabu menjadi tazhabna. Tambahkan ta di awal, nun di akhir. Berarti kalau yuridu tambahkan ta di awal jadi turidu. Tambahkan nun menjadi turidna. Jadi madza turidna ya akhawati. Gitu ya. Nomor 7, nahnu titik mushafan sagiron. Nahnu domirnya nahnu. Domir nahnu kalau di yazhabu nadhhabu tambahkan nun di awal berarti yuridu menjadi nuridu. Nahnu nuridu mushafan sagiron. Nomor 8, at-tullabu titik dafatirahum. Domirnya hum berarti. At-tullab domir hum. Domir hum kalau di yazhabu menjadi yazhabuna. Yazhabuna ya dan waw dan nun. Tambahkan ya di awal, waw dan nun di belakangnya. Baik, berarti kalau yuridu kita tambahkan ya di awal berarti yuridu tetap, kemudian tambah waw dan nun jadi yuriduna. Baik. Kemudian al-mudarrisat at-tabashira. Al-mudarrisat itu domirnya hunna. Domir hunna kalau yazhabu menjadi yazhabna. Tambahkan ya sama nun di belakangnya. Berarti yuridu menjadi tetap yuridu. Tambahkan na yuridna. Ya, yuridna. Perhatikan di sini
Nah, ini tadi bacanya ini ada yang harus dihapus di sini apa tadi? Nah, lupa koreksi di sini. Nah, jadi asal jawabannya begini, yurid. Nah, karena dal itu sukun, ya itu juga sukun, ya. Dal itu sukun karena ada nun setelahnya. Benar apa tidak? Ya kan? Ya itu juga sukun, dal itu sukun. Maka sekarang dua sukun itu nggak bisa bertemu. Gimana bacanya kalau ada dua sukun? Maka salah satunya harus dihapus, yaitu huruf ya. Ya, huruf ya di sini harus dihapus. Jadinya yuridna. Maza turidna, afwan, turidna ya. Nah, salah di sini tadi. Jadi asal katanya adalah turidu tambah na. Ini kan nggak bisa kebaca jadinya karena ya sukun sama dal juga sukun dia. Sukun ketemu sukun nggak boleh. Akhirnya ya-nya dihilangkan menjadi turidna. Maza turidna. Gitu ya. Begitu juga hunna. Ya, hunna itu kan yuridu kemudian tambahkan na. Yuridu tambahkan na. Ini ya sukun ketemu dengan dal sukun lagi. Nggak boleh, akhirnya ya-nya dihapus, dikorbankan ya-nya, jadinya yuridna. Dan ini hanya di domir antunna sama hunna saja ya. Domir yang lain normal. Taib, hunna sama antunna saja pengecualiannya. Taib. Kemudian nomor 10 al-mudir di titik qaimata asmaitulab. Qaimata asmaitulab artinya daftar nama-nama santri absen misalnya. Al-mudir, kepala sekolah ingin daftar nama santri. Al-mudir domirnya berarti apa? Domirnya huwa. Berarti nggak usah diubah di sini, huwa berarti yuridu. Baik. Nomor 4, yas'alul mudarrisu kullan minat tullabi hadzaini as-su'alaini. Baik. Seorang guru bertanya kepada para santrinya dengan dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, maza turidu, kemudian maza yuridu zamiluka. Pertanyaan pertama, apa yang kamu inginkan? Pertanyaan yang kedua, apa yang temanmu inginkan? Gitu ya. Jadi kamu dan temanmu apa yang kamu inginkan? Baik. Jadi ini nggak usah ini apa namanya? Ini perintah buat kegiatan di kelas nih ya. Kalau kita belajarnya di kelas bertatap muka maka kita praktekkan ini. Nah, petunjuknya di sini mengatakan ala marhalatain. Marhalatain ini dua tingkatan. Firmal hatil ula, tingkat pertama. Ya, jadi cara mengaplikasikan latihan soal ini, tingkat pertama guru yuhaddidu. Yuhaddidu artinya menentukan, yu'ayyin. Guru menentukan jawabat talib, menentukan jawabannya. Ya, wa yutimmu dzalika imma bil isyarati ila asya'a wa imma bi kitabati asma asya'a 'ala saburah. Ya, cara menentukan jawabannya adalah dengan memberikan isyarat kepada benda-benda yang ada atau dengan menuliskan nama-nama benda di papan tulis. Misalkan gurunya menunjuk meja, berarti harus jawabannya nanti uridu maktaban. Jadi guru yang bertanya nanti maza turidu, nah, kemudian gurunya ngasih isyarat ke pulpen, berarti jawabannya uridu qalaman. Nanya lagi gurunya, maza yuridu zamiluka, apa yang diinginkan oleh temanmu? Kemudian guru ngasih isyarat ke buku. Nah, maka si murid harus menjawab yuridu kitaban, begitu seterusnya. Wa fil marhalatis tsaniyah, tingkat kedua, cara latihan yang kedua, yakunul jawab ghairu muhaddad. Jawabannya enggak ditentukan. Kalau tadi ditentukan jawabannya, kalau ini enggak ditentukan, bebas. Madza turidu boleh dijawab dengan benda apa saja. Uridu sayyaratan, uridu mistorotan dan seterusnya. Tidak terbatas. Itu maksudnya. Nah, jadi ini enggak perlu kita ini karena ini untuk praktek kalau tetap muka ini. Baik. Dha'fil faragi fi ma yali mu'annatsal asma'a ad-dalata 'alal alwan kama huwa muwaddahun fil amtsilah. Perhatikan di sini perubahan dari kata qalamun ahmar. Warna di sini ya, kita belajar tentang warna mudzakkar, warna muannas. Kalau bendanya mudzakkar qalamun, maka kita pakai kata ahmar. Kalau bendanya muannas contohnya haqibatun, maka warnanya harus menggunakan kata hamra, dan dua-duanya ini termasuk mamnu minas sarf. Ahmaru hamra.
Sudah kita jelaskan di pertemuan tentang mamnu min as-sarf atau ismul ladzi la yansarif, dia tidak boleh menerima tanwin. Nah, salah satunya yang tidak boleh menerima tanwin itu adalah nama-nama warna, keterangan warna. Baik. Kemudian sya'run aswadu, aswad artinya hitam. Ya, itu kalau buat muzakkar sya'run, tapi kalau buat muannas lihyatun. Misalkan kita katakan sauda'u. Jadi sauda itu hanya ada dua cara baca nanti, sauda'u atau sauda'a. Ya, kalau sauda'a dalam keadaan majrur, sauda'u dalam keadaan marfu. Ya. Jadi lihyah artinya jenggot. Baik. Mindilun abyadu. Nah, ini masih contohnya ya. Sapu tangan warnanya putih. Waraqatun baydha'u. Ya, kalau sapu tangan yang putih itu kertas, maka waraqat kita katakan baydha. Abyad menjadi baydha. Sekarang asfar menjadi apa? Nah, ini sengaja dikosongkan di sini, kita isi. Asfar berubah menjadi safra'u. Asfar artinya kuning. Ya. Kemudian akhdar menjadi khadra'u. Nah, ala wazan fa'la, ya, fa'la. Kemudian asmar menjadi samra'u. Ya, samra'u. Baik, kita tulis maknanya sekarang. Ahmar artinya merah, aswad artinya hitam. Artinya sama-sama ya, cuma penggunaannya saja beda. Ahmar sama hamra kalau diterjemahkan ya artinya sama-sama merah. Hanya saja tempat penggunaan yang beda. Ahmar untuk mudzakkar, hamra untuk muannas. Baik, kemudian abyad artinya putih. Kemudian asfar artinya kuning, akhdar artinya hijau, ya. Kemudian asmar artinya coklat, ya. Coklat atau abu-abu, ya. Itu asmar. Warna apa yang belum ada di sini? Banyak warna-warna yang lain yang belum ada di sini ya. Kita cukupkan dengan yang ada di sini saja dulu. Jadi itu ya, abyad, baydha, asfar, safra, akhdar, khadra, asmar, samra. Jadi asmar itu warna coklat atau sawo matang istilahnya gitu ya. Kalau ada nanya apa warna kulitmu, kita jawab asmar. Ya, asmaru. Baik. Iqra' ma yali muta'ammilan al-asma ad-dalata 'alal alwan. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan warna-warna tadi. Perhatikan yang mana warna-warna di sini sekarang. Pertama, sya'ru ra'si aswadu wa lihyati baydha'u. Mana warna di sini? Aswad dan baydha. Ya. Rambut kepala itu warnanya hitam dan rambut yang ada di jenggot warnanya putih. Ya, karena udah tua mungkin. Baik, nomor 2, uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamra'a. Ini warnanya. Jadi yang kita kasih kotak-kotak ini adalah keterangan warna. Saya ingin pulpen warna biru dan tas warna merah. Huwa asmaru wa zawjatuhu aidan samra'u. Nah, ini samra sama asmar. Dia berkulit coklat dan istrinya juga berkulit coklat. Taib. Nomor 4, sayyaratul mudiri khadra'u. Nah, warna hijau. Sayyaratul mudarrisi baydha. Dan kalau mobilnya guru warnanya putih, modelnya kepala sekolah warna biru, warna hijau, dan mobilnya guru warna putih. Nomor 5, hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. As-sauda'u di sini boleh dia menggunakan alif lam karena sebagai sifat untuk al-baqarah, ya. Jadi sebagai sifat ya. Kalau yang lain tadi bukan sifat, ya, sebagai khobar dia yang tadi di kalimat-kalimat di atas itu sebagai khobar semua dia. Nah, jadi boleh kita mengatakan hadhil baqaratu sauda'u atau as-sauda'u, boleh. Baik, kalau kita mengatakan sauda'u jadi khabar, as-sauda berarti sebagai sifah. Insyaallah itu akan kita lihat nanti pembahasan tersendiri nanti tentang kaidah yang seperti itu. Baik, nomor 6, ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Ini sudah kita pelajari tentang sigot ta'ajjub ya. Kalau ada tanda seru namanya sigot ta'ajjub. Ya, sigot ta'ajjub itu kalimat untuk menunjukkan keheranan atau kekaguman. Betapa indahnya hadhihi zahratal hamra. Nah, bunga warna merah ini. Hati waraqatan baydha. Hati artinya berikan.
Ya, hati artinya atini, berikanlah. Berikanlah saya waraqatan bayda. Ya, atau datangkanlah buat saya kertas warna putih. Nomor 8, liman hadhihi sayyaratus safra, milik siapa mobil warna kuning ini? Ya, safra artinya kuning. Nomor 9, ahadza daftaru dzul ghilafil asfari laka ya Hafsah, apakah buku tulis yang memiliki sampul kuning ini milikmu wahai Hafsah? Al asfar di sini karena al ghilaf mudzakkar. Baik. Kemudian nomor 10, ma ajmalatil kasyajaratal khadraa allati amamal jami'ati. Ma ajmala, ingat ya, kalau setelah kata apa namanya sifat ajab itu dia harus mansub. Ma ajmala asyajarata, ya, maka al khadraa sebagai sifatnya, keterangan warna. Allati amamal jami', betapa indah pohon warna hijau di depan kampus. Baik. Dha fil faraghi fi mayali kalimatan tadullu ala launin munasib. Katakan warna yang sesuai untuk kalimat-kalimat berikut. Warnanya apa? Baik. Nah, insyaallah kita ambil di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.